Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi khassah bi syafa'ah amma ba'du. Baik jamaah halaqah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, seperti biasa kita review dulu hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata, Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Allah memberikan kasih sayang rajulan kepada seorang laki-laki, kepada seorang suami, minal laili, dari sebagian malam, fasalla, lantas dia itu sholat malam, wa aiqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Fa in abat madha fi wajhiha al-ma'a, apabila dia menolak, nadha, maka epretkeun fi wajhiha, di wajahnya al-ma'a, cipratin gitu ya. Wa rahimallahu imra'atan, dan demikian juga Allah akan memberikan kasih sayang imra'atan kepada seorang istri, qamat, yang bangun malam, fasalat, dan dia salat, wa iqadhat zaujaha, dan dia membangunkan zaujaha, suaminya, fa in aba, apabila dia menolak, menolak, ya, nabohat fi wajhi al-ma'a, maka kepetkan, maka cipratkan, cep air di wajahnya. Yang berikutnya, bapak-bapak, ini adalah romantika berumah tangga. Ternyata romantika berumah tangga itu salah satunya saling membangunkan sholat malam. Keren. Mudah-mudahan suka Pak dikepretin istrinya, suka dikepretin. Ulah sayangnya. Kalau ada seorang ibu, ada ibu, kalau suaminya susah bangun, bisikin, apa mereka lagi? Wah, langsung itu. Iya. Ya. Berikutnya, An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastayqidu minal laili fayuqidu imra'atahu." Tidaklah seorang muslim yang bangun malam dan dia membangunkan istrinya, wa in golabah fatin golabah an-naumu, dan apabila golabah an-naumu, si istrinya itu ketiduran, kebluk, golabah an-naumu kebluk, nabaha fi wajhi al-ma'a, maka epretkeun eta wajahnya dengan air, payakumani, dan mereka berdua suami istri itu mendirikan sholat malam di baitiha, di rumahnya, Qurani, dan mereka itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sa'itan minal laili ila ghufira lahum, walaupun 1 jam saja, maka dosa keduanya akan diampuni. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, insya Allah tanggal 1 Ramadan kita mulai puasa. Sedikit tentang berpuasa, Pak. Ya, tentang berpuasa. Hampir semua ustaz, hampir semua penceramah ketika mengisi acara tahlil Ramadan membawakan hadis ini. Man fariha bi dukhuli Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Kira-kira begitu. Barang siapa yang berbahagia akan datangnya bulan Ramadan,
dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, maka dibelenggu setan-setan. Pertanyaannya, the question is, pertanyaannya adalah, surga sudah dibuka, neraka sudah ditutup, setan sudah dibelenggu. Pertanyaannya, maukah kita melangkahkan kaki menuju surga yang sudah dibuka? Dua, neraka sudah ditutup, maukah kita menghindari pintu neraka yang sudah ditutup? Ironinya adalah, jangan-jangan justru tangan kita yang membuka pintu neraka yang sudah ditutup. Jangan-jangan tangan kita justru yang menutup pintu surga yang sudah dibuka. Jangan-jangan perbuatan kita yang menjadikan setan yang tadinya terbelenggu kita buka dengan tangan-tangan kita. Mari kita dengarkan ayatnya. Apa di balik itu semua? Mari kita lihat. Al-Baqarah 180. Kamu diizinin? Oh iya, alhamdulillah. Iya, diizinin. Ono kilo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik. Tadi pertanyaan tadi sebuah pertanyaan yang ironi. Jangan-jangan surga yang sudah dibuka sama Allah pintunya justru tangan kita yang menutupnya. Kenapa demikian? Di dalam ayat yang tadi Al-Baqarah 183 wallahu a'lam bishawab, itu Ramadan akal katanya Ramadan yang mabu membakar. Ar-rambu artinya the hot summer, musim panas, mempanas lereng-lereng. Mari kita kaitkan dengan pertanyaan yang paradoks tadi. Ramadan adalah bulan pembakaran. Yang pertama, pembakaran apa yang dibakar? Yang dibakar itu di bulan Ramadan itu adalah hawa nafsu. Nah, ketika kita dikuasai hawa nafsu, boleh jadi itu pintu surga yang tadinya terbuka ditutup. Kenapa hawa nafsu? Hawa dalam bahasa Arab, hawa, ya, jatuh. Itu. Artinya, ketika kita dikuasai hawa nafsu, maka diri kita akan jatuh. Hawa nafsu. Datang bulan Ramadan, dibakar itu hawa nafsu kita, dikendalikan itu hawa nafsu, maka pintu surga pun akan ngebukayan kepada kita. Kenapa? Ramadan, hawa nafsu kita bisa dikendalikan dengan puasa. Kedua, Ramadan yang membakar apa yang dibakar? Hubbud dunya. Jangan-jangan kita ini membuka pintu neraka yang tertutup itu. Kenapa? Hubbud dunya kita. Hubbud dunya, sehingga kita itu lupa bahwasanya ada kehidupan yang abadi, itu akhirat. Hubbud dunya. Cara menaklukkan dunia cuma satu. Sekali lagi, cara menaklukkan dunia cuma satu. Datang ibadah puasa, datang saum, itu dalam rangka kita meningkatkan ibadah dan dikendalikan itu dunia. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya mengatakan, ya ibna Adam, ya dunia, ukhtumi
khadamani wastahdimi man khadamaki. Ini kata Allah, hai dunia, kamu harus berbakti, kamu harus bertekuk lutut kepada siapa? Kepada hambaku yang menghamba kepadaku. Datang ibadah puasa dalam rangka perhambaan kita kepada Allah. Kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzihi. Puasa adalah ibadah yang spesial buat diriku, wa ana ajzihi. Aku sendiri akan kasih rewardnya. Satu, ukhtumi ya dunia liman khadamani. Hai dunia, engkau harus takut, engkau harus jadi jongos, engkau harus mengabdi, engkau harus mengkhidmat kepada siapa? Bagi manusia yang beribadah kepada. Tapi sebaliknya, wastahdimi man khadamaki. Kamu harus apa? Memperbudak manusia. Kamu harus jadikan manusia itu jongos untuk wahai dunia. Bagi siapa? Bagi manusia yang mengabdi kepadamu. Datang ibadah puasa, kita dikendalikan umur dunia kita. Contoh kecil, contoh sederhana. Ketika istri kita bikin kolak, duitnya halal, kolaknya halal, tapi akan menjadi haram kalau kolak itu dimakan jam 4 sore. Artinya apa? Ditahan. Itu sederhana. Nomor ketiga, jangan-jangan pintu surga itu sudah bukan kita yang untuknya. Kenapa? Karena ada yang tidak terbakar. Karena perilaku kita yang nomor ketiga adalah al-akhlaq al-mazmumah, akhlak-akhlak yang buruk. Dan yang terakhir adalah al-dhunub, dosa-dosa dibakar pada bulan Ramadan. Next. Berikutnya, kutiba alaikumusiyam. Mohon maaf, di sini saya yakin ada para ustaz, para hafidz Quran yang menguasai ilmu nahwu dan shorah. Mohon izin, saya tidak sedang menafsirkan, tapi saya melihat dari tata bahasanya. Kutiba alaikumusiyam diterjemahkan tadi diwajibkan. Diksinya diwajibkan atas kalian berpuasa. Diksinya. Kenapa tidak kataballahu alaikumusiyam? Allah mewajibkan atasmu berpuasa. Paham ya? Kutiba diwajibkan, kataba mewajibkan. Ini mengandung arti bahwa syariat berpuasa itu by nature, alami, diperlukan oleh semua manusia, oleh semua makhluk hidup memerlukan puasa. Kutiba alaikumusiyam. Bedanya cuma satu, orang mukmin, orang muslim berpuasa adalah tempat takut. Ular ketika ganti kulit dia berpuasa. Pasiennya akan dioperasi, dia harus berpuasa. Apapun itu ceritanya, kalau kita ingin menyembuhkan penyakit rohani, itu harus berpuasa. Semuanya berpuasa. Tapi tujuan akhir daripada berpuasa la'allakum tattaqun. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, la'allakum tattaqun dalam bahasa kerennya disebut manusia suci. Manusia suci jadikan ekosistem kehidupan manusia imbang. Saya ulangi, tidak ada keteraturan sosial di dunia ini tanpa kehadiran orang suci. Siapakah orang suci itu? La'allakum tattaqun. Pada tahun 60-an di Michigan University ada seorang rektor Morehouse, Georgia. Seluruh rektor-rektor di Amerika itu kumpul di Michigan. Ya. Maka berdirilah seorang Dr. Benjamin E. Mays. Dia mengatakan begini, Amerika memang berpendidikan tinggi, Amerika memang berpengetahuan tinggi, Amerika memang berteknologi tinggi. Dia begitu. Tapi kita tidak membutuhkan pengetahuan karena kita sudah memiliki pengetahuan. Kita tidak membutuhkan teknologi, tapi karena kita sudah punya teknologi. Yang kita butuhkan adalah
manusia yang sehat ruhaninya. Karena pada zaman sekarang dia bilang banyak manusia yang berpenyakit. Mari kita lihat hasil akhir dari puasa la'allakum tattaqun, menjadi manusia suci. Mari kita perhatikan, seseorang yang tidak memiliki ketakwaan, yang tidak memiliki spiritual yang bagus, maka dia menjadikan pengetahuan itu sumber pundi-pundi penambangan duit. Contoh, seorang dokter ketika tidak punya nilai-nilai spiritual, ketika rohaninya rapuh, maka ketika datang seorang pasien ini bagaikan tubuh, bagaikan barang tambang emas. Dia tidak ngasih obat, dia tidak memberikan kesembuhan, tapi dia berpikir bagaimana si pasien ini agar kembali lagi berobat kepada dirinya, maka aku akan menghasilkan duit ratusan ribu bahkan jutaan. Seorang dokter yang kosong rohaninya, inilah la'allakum tattaqun. Seorang lawyer, seorang pengacara, seorang jaksa, seorang hakim, apapun itu ceritanya, ketika spiritualnya keropos, maka dia dengan mudahnya ngambil pasal-pasal yang bisa mendatangkan duit. Seorang pejabat ketika nilai spiritualnya keropos, tidak ada la'allakum tattaqun, maka dia melihat rakyat itu menjadi kalkulasi, bagaimana aku ini mendapatkan proyek dari sekian kepala menjadi sekian rupiah, maka aku akan dapat miliaran rupiah. Kenapa demikian? La'allakum tattaqun hilang. Tidak ada manusia suci. Kita tidak membutuhkan orang-orang pintar juga. Yang kita butuhkanlah manusia-manusia yang sehat spiritualnya. Hari ini banyak manusia-manusia yang berpenyakit. Contohnya apa? Yang tadi. Tapi ketika seorang dokter spiritualnya bagus, dia melihat pasien, ketika dia melihat pasien, dia mengatakan, ini adalah butiran-butiran tasbih aku untuk mencapai surga. Maka dia memberikan kesembuhan lahir batin. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter, Pak. S2, S3, S2-nya di Amerika, S3-nya di Australia, ngambil spesialis. Pulang ke Indonesia, dia memberikan pengobatan lewat Al-Quran. Semua tumbuh-tumbuhan yang ada di Al-Quran dia pelajari. Maka suatu ketika datang pasien, celuk. Pak dokter, kenapa? Saya kena gula. Terus kenapa gulanya berapa? 500, untung lah. Di toko manggis 12.000. Wah, ini mah saya. Kenapa gula? Saya mau diamputasi. Apa kata dokter itu? Ibu maunya apa? Saya ingin kesembuhan. Kalau ingin kesembuhan ibu, silakan ibu wudu, salat hajat. Suruh salat dulu, Pak. Selesai salat hajat, ibu kesini. Baru saya kasih tahu. Minta kesembuhan pada Allah. Si dokter ini mengamalkan ayat Al-Quran. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Datang, ibu silakan salat dulu. Udah salat, Bu? Ibu mau sembuh? Sudah salat, sudah minta kepada Allah. Nah, ibu, kenapa? Saya kena diabetes, terus lukanya luka basah, terus mau diamputasi. Nah, ibu sudah salat ya? Kalau sudah salat, baru kita bicara. Apa? Ibu itu luka, taburin madu. Terus aja madu. Insya Allah ibu nggak jadi di amputasi. Kenapa? Itu petunjuk dari Allah lewat doa ibu. Betul, Pak. Luka yang tadinya harus diamputasi, nggak jadi diamputasi, alias rapat kembali. Nah, ketika saya ceritakan hal ini di depan mahasiswa saya itu, ada seorang mahasiswi dengerin. Diam-diam diamalkan cerita saya yang tadi kepada ibunya. Ibunya dampal suku nate bolong. Ingat, Pak Muhajir cenah ngomong masa ini, tahu ibunya tiap hari dicocolin. Dicocolin teh
apa sih bahasa Sundanya? Diolesin madu. Alhamdulillah. Iya gitu dicocolkan, ditotolin. Alhamdulillah sembuh. Seorang dokter ketika tatakun hasil akhir dari puasa, dia melihat pasiennya itu. Seorang pejabat ketika la'allakum tattaqun punya nilai ruhani yang sangat amat luar biasa, maka seorang pejabat itu melihat rakyatnya adalah menjadi mitra menuju surganya Allah. Kenapa? Dia berlaku adil. Begitu. Ini kata orang Amerika ini, Pak. Datang puasa. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia suci yang rohani kita hidup. Hebatnya ajaran Islam. Hebatnya ajaran Islam, sekali lagi, 3 kali saya bilang, hebatnya ajaran Islam adalah ibadah-ibadah ritual di dalam Islam selalu dan melulu diterima kalau ibadah itu punya dimensi kebaikan sosial. Saya ulangi sekali lagi, hebatnya ibadah di dalam Islam, ibadah-ibadah ritual di dalam Islam akan selalu melulu terkait diterimanya amal ibadah tersebut kalau kita punya kesalehan sosial. Titik. Segede hulu kalapak nu diparut. Bagaimana pesan ibadah saum? Pesan ibadah saum luar biasa. Bapak-bapak sudah paham ini semuanya. Saya tidak akan menceritakan bagaimana ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Bapak-bapak semuanya expert di bidangnya. Yang saya akan sampaikan yang kedua ini adalah saya ingin bercerita menyampaikan tentang, mohon maaf, biang-biang kerok. Mohon maaf, saya kasar ngomongnya. Biang-biang kerok yang menyebabkan pahala puasa kita hancur. Saya ulangi sekali lagi. Ini biang keroknya apa? Mari, ada sebuah kisah Nabi. Jangan sampai amal ibadah puasa yang kita lakukan itu rubba kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak punya nilai pahala sedikit pun di sisi Allah kecuali dia hanya menahan haus dan lapar. Kenapa saya bilang biang kerok? Diksi yang kasar. Karena saya harus mengatakan kasar dengan kata-kata ini. Contohnya begini, Pak. Suatu ketika Rasulullah kedatangan seorang sahabat. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, curhat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini la usalli ilal khams wala azidu alaih. Inni la asumu ila syahr wala azidu alaih. Walaysa li malun li sadaqatin wala hajjin ya Rasulullah. Kaifa ana idza mitu ya Rasulullah. Suatu ketika datang seorang sahabat curhat. Mohon jangan salah tafsir nih. Datang salah sahabat itu kepada Rasulullah curhat tentang apa? Tentang ibadahnya. Dia bilang begini, ya Rasulullah, aku tidak sholat kecuali aku sholat hanya 5 waktu saja, wala azidu alaih, dan aku belum mampu menambahkan selain sholat wajib itu. Ini bukan berarti menafikan ibadah sholat sunnah, tidak sama sekali tidak. Sholat sunnah harus kita lakukan pula. Maaf, jangan salah tafsir. Wala asumu ila syahr wala azidu alaih, dan aku tidak berpuasa kecuali aku hanya puasa Ramadan saja. Ini bukan berarti kita menafikan puasa Senin Kamis, tidak. Ini curhatnya sahabat yang belum melakukan ibadah sunnah. Walaysa li malun, bahkan ada satu kali lagi walaysa lillahi malun, ya, atau tapi saya pernah mendengar walaysa li malun, dan aku tidak punya duit untuk sedekah apalagi haji. Kata Rasulullah, emang kenapa? Ada apa masalahnya? Kamu curhat seperti itu. Masalahnya ya Rasulullah, kaifa ana idza mitu ya Rasulullah? Bagaimana nanti aku mati dengan ibadah yang baru wajib-wajib saja? Dan aku nggak punya duit buat sedekah. Apa kata Rasulullah? Dakhaltal jannata ma'i. Engkau masuk surga bersamaku. Nah, ini Pak nih. Persiapan Ramadan adalah
kita berdamai dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita berdamai dengan mata kita, kita berdamai dengan telinga kita, kita berdamai dengan lidah kita, kita berdamai dengan hati kita. Supaya, mohon maaf, tadi kata-kata biang kerok itu, saya rubah. Apa? Tepatnya apa? Biang keladi lah ya, bukan biang kerok lah ya. Biang keladi, hancurnya ibadah gitu. Apa kata Rasulullah? Dakhaltal jannata ma'i. Masuk surga bersamaku. Yang pertama, ihfad qalbaka min isnatain. Jaga hatimu dari dua perkara. Kita puasa, kita sholat, insya Allah masuk surga bersama Rasulullah. Jaga hati kita dari dua perkara. Yang pertama, minal gil. Gil apa itu? Apa Ustaz? Gilun. Yang ini wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu ayat berapa Ustaz? Nah ya, tolong. Gilun. Gilun itu dendam. Hati-hati. Dan tidak nanti dicarikan ayatnya. Kan ada doa. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kenapa ya Allah ya Rabb, jangan engkau jadikan hati ini memendam dendam kepada siapa? Kepada saudara hamba sesama beriman. Kenapa wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, bukan lil ladzina kafaru, bukan lil ladzina kafaru. Kenapa ayat itu jangan engkau tanamkan, jangan wala tajal fi qulubina, jangan engkau jadikan hati ini penuh dendam kepada sesama orang beriman. Nah, ini Pak. Kenapa tidak dendam kepada orang kafir, munafik dan musyrik, tetapi kenapa orang beriman? Ada Ustaz? Mohon Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min بعضهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا Ra'ufur Rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Tuh Pak ayatnya. Ya Allah, jangan engkau tanamkan kedendaman kepada saudara hamba sama beriman. Lihat di sini kisah kaum Ansor dan Muhajirin. Terkadang Pak, kita ini gampang dendam, gampang iri hati. Contoh di masyarakat ini ada pendatang. Pendatang ini baik, pendatang ini ngajinya bagus, tilawahnya bagus, santun. Ketika di masjid dia banyak yang menyukai, tidak sedikit ada yang mencibir, lu pendatang, lu belagu lu. Tuh pendatang gitu amat sih. Tuh hati-hati Pak. Nih dulu pernah Pak, pernah saya didatangi Muhajir, kamu ngontrak di sini, kamu pendatang. Demi Allah saya nggak punya masalah apapun. Demi Allah, udah saya bilang demi Allah. Datang saya nggak tahu masalahnya. Itu terjadi sekitar tahun berapa ya? Tahun 2008, 2009 lah. Antara 2008 dan 2009 jauh. Datang Muhajir ini, nama saya Muhajir. Muhajir ini ngontrak di sini. Oh iya, terus kenapa Pak? Ada apa Pak? Dan antum ini pendatang. Oh ya, terus kenapa pendatang? Antum nggak sah kalau jadi imam dan khotib di sini. Saya bilang, siapa mau jadi khotib? Siapa yang mau jadi imam? Kalau alasannya pendatang, ya sudah. Rasulullah aja pendatang, Muhajir ya nggak?
ke Madinah. Nah ini di masyarakat kita Pak, kamu pendatang. Kalau pendatangnya itu membawa ajaran-ajaran yang nggak benar, baru ditegur. Ini enggak. Pendatang datang ke komplek kita, datang ke kampung kita, dia baik, akhlaknya bagus, sosialisnya bagus. Oh dia mah pendatang, so what gitu loh dengan pendatang. Dan kita juga semua pendatang di muka bumi, ya enggak? Merantau di kita. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu hidup di dunia, kamu ini adalah kaum pendatang, perantau. Baik. Nah itu. Yang pertama, kata Rasulullah, dakhaltal jannata mai. Masuk kamu surga bersamaku. Pertama, jaga hati, jangan sampai dendam. Kan kalau dendam Pak ya, ngomongnya bukan pakai lidah Pak. Pakai gigi. Apa? Nonsya. Aduh, gitu ya. Apalagi ibu-ibu ya bulan puasa ya. Ya Allah. Yang nomor kedua nih, ihfad qalbak min isnatain, apa? Dari hasud. Ngeri nih hasud nih. Ini sasaran empuknya mohon maaf ya. Orang-orang yang berilmu. Kadang-kadang dia bisa ini. Ada yang lebih berilmu datang diomongin. Hadisnya doif. Loh. Paling juga dari Google. Ada itu. Ini contohnya saya nih. Saya pernah dihajar Pak, disikut sama teman, cubret aja. Ada seorang ustaz ceramah, dia baca hadis Qurannya nggak fasih. Aneh bilang gini, baca Qurannya nggak fasih, hadisnya nggak fasih, langsung disikut Pak, cepet. Jangan sombong lu jir, astagfirullahaladzim. Istighfar tuh, serius. Kenapa? Aneh merasa lebih fasih bahasa Arabnya. Padahal di sini ada yang lebih pas, Ustaz Hidayatullah. Ahla wa sahla wa marhaba. Iya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, katakan orang yang lebih tua itu lebih mulia daripada kita. Kenapa? Rakaat salatnya lebih banyak daripada kita. Ibadahnya lebih lama daripada kita. Ketika kita ketemu dengan anak kecil, katakan anak kecil ini lebih mulia daripada kita. Kenapa? Anak kecil ini belum banyak dosanya, belum ada dosanya, sedangkan kita udah banyak dosanya. Bahkan kalau kita ketemu dengan orang bodoh sekalipun, aneh nggak kesini ya? Orang bodoh sekalipun, katakan orang bodoh ini lebih mulia daripada kita. Kenapa? Dia berbuat dosa karena murni kebodohannya. Kita berbuat dosa, udah tahu ilmunya. Hasud, hati-hati Pak. Ya ibu-ibu ya, ada aja tuh bulan puasa nih, baru kuliah subuh, udah tadarus, udah juz berapa ya lu? Alhamdulillah gue udah juz 15. Terakhir, shadaqallahul azim. Gue nggak ngerti ya, itu tuh orang yang di situ tuh mobil punya, motor punya. Gue nggak ngerti kok dia puasa-puasa kok jualan kolak sama asinan sih. Pusing-pusing amat lu. Mobil dia, yang jualan dia, yang untung rugi dia. Kenapa lu yang saut? Baru lu shadaqallahul azim lu. Ini yang saya bilang biang keladi tuh Pak. Ini yang saya bilang biang keladi, hancurnya pahala kita. Ini dia. Hebatnya ibadah puasa begitu Pak. Dan yang nomor kedua, kata Rasulullah, dakhaltal jannata mai. Masuk surga kamu bersama diriku. Ihfad ainaik min ithnatain. Jaga kerlingan matamu dari dua perkara. Pertama, an-nazru ila ma haramallahu ilaik, melihat apa yang diharamkan. Dan nomor yang kedua, memandang remeh tetanggamu, memandang remeh saudaramu, menatap penuh kehinaan saudaramu. Hebat nggak Rasulullah? Kan tatapan yang meremehkan gini Pak. Aing mun aya kosu baledog aing bener. Baledog cuma cewat sih. Bengit ya. Iya Pak. Hati-hati Pak. Jangan-jangan keringan mata kita yang justru pintu surga tertutup. Kenapa? Kita menjatuhkan orang lain dengan pandangan kita yang meremehkan. Rasulullah bersabda Pak, hati-hati. Hati-hati. Kan sering saya bilang, jangan meremehkan. Remeh kalau bersatu jadi sanggup. Oke? Berikutnya. Mata. Dan kata dakhaltal jannata mai. Gimana? Ihfad lisanak min isnatain. Ini biang keladinya.
Jaga lidahmu dari dua perkara. Pertama, minal ghibah. Wah, ghibah ini kenapa saya bilang susahnya minta ampun. Kadang-kadang gibahnya gibah syar'i. Gimana gibah syar'i? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, gua bukan ngomongin orang ya. Istighfar dulu lu. Kalau lu iya kadang-kadang astagfirullahaladzim, gua bukan ngomongin orang. Terus ngomongin siapa lu? Ngomongin kebo. Enggak, gue fakta. Lu dengerin ya, dengerin. Dengerin lu ya. Di sini deh. Lu dengerin ya. Lu mau fakta, mau kagak, gue nggak mau. Gue ingin ngejaga pahala puasa gue. Ya lu nggak CS lagi, bodoh amat. Lu nggak CS sama gue. Gue please deh in the side. Ini kan bahasanya gaul gitu ya Pak. Bahasanya Rasulullah in the side. Puasa gue, udah ya. Ya lu nggak CS lagi. Nggak apa-apa deh, gue nggak CS kalau ngomongin orang ya. Udah. Gue kapok, gue bener. Sayang puasa gue. Harus gitu Pak tuh. Kadang-kadang kan orang yang mau ngomongin kelihatan Pak mukanya Pak. Saya mencermati orang yang mau ngomongin orang kelihatan banget. Indahnya. Lu tahu nggak? Ngomongin. Jidatnya ada huruf C-nya, komplain. Bener. Aing teh nyaho manehna kitu nyaho. Bibirnya, lidahnya aing nyaho teh manehna. Bae. Aing mah nyaho manehna. Aing keur puasa sih, dengekeun aing keur puasa. Udah. Bisa enggak ini saya? Dan yang berikutnya itu al-kizbu, bohong. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Yuk, kita bersilaturahmi menjelang Ramadan. Persiapan yang utamalah niat yang ikhlas. Sebagai penutup, Bapak-bapak, ketika saya bilang pegang kening, pegang telinga, kita silaturahmi kepada badan kita. Sebelum puasa, yuk kita ajak ngomong. Anggota tubuh kita jangan sampai pahala puasa kita batal karena ini kita nggak berpuasa. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang keningnya Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wahai kening, yuk kita berpuasa. Maaf. Wahai pikiran, yuk kita berpuasa. Jangan sampai engkau ini berpikiran buruk kepada Allah dan kepada sesama manusia. Turunkan ke mata Pak. Wahai mata, besok kita puasa ya. Jangan sampai engkau ini kupakai untuk menatap apa yang diharamkan Allah. Wahai mata, besok kita saum Ramadan ya. Jangan sampai engkau ini menatap rendah orang lain. Pegang telinganya Pak, pegang telinganya. Assalamualaikum. Sebutkan nama Bapak masing-masing. Assalamualaikum Muhajir. Wahai telinga, besok kita mau puasa. Ikuti Pak kata-kata saya pelan-pelan saja. Wahai telinga, besok kita puasa ya. Nanti kamu tutup ya. Kalau ada tetangga ngomongin orang, tutup. Wahai telinga, jangan dengerin. Yuk kita ke mulut, pegang mulutnya. Assalamualaikum. Hei mulut, besok kita puasa ya. Jangan sampai kamu mau kugunakan untuk ngomongin orang, memfitnah, cari-cari kesalahan orang. Pegang tangan kita Pak, pegang tangan kita. Wahai tangan, besok puasa ya. Yuk kita berbagi. Jangan koret kamu ya, jangan koret, jangan pelit ya. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb berikan tangan hamba ini rezeki untuk berbagi dan memberi di bulan puasa. Pegang dadanya Pak. Wahai hati, besok kita puasa ya. Jangan sampai kamu hasud, dendam, sum'ah, ujub ya. Kita puasa. Yuk kita ke kaki, pegang kakinya, pegang kakinya. Ke perut dulu. Wahai perut, kita besok berpuasa ya. Udah pastikan puasa ya. Semoga makanan yang masuk ke dalammu makanan yang halal, thayyib, dan kita sehat ya. Pegang ininya, pegang kakinya, kaki. Wahai kaki, besok kita puasa ya. Kamu harus ringan, kulangkahkan menuju masjid. Kamu harus kuat untuk qiyamul lail ya.
Kepada lisan lagi, lisan, lidah, besok puasa ya. Kamu kuat ya, tidak ngomongin orang, tidak memfitnah ya. Dan kamu harus kuat untuk tadarus, untuk zikir ya. Wahai anggota tubuh, besok kita puasa ya, puasa semuanya. Pak, tepak semua anggota tubuhnya. Ini ada dalilnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat apa yang ada dalam diri kalian? Yuk kita pegang semuanya dari apa? Dari pean apa? Dari apa namanya? Dari telapak kaki sampai ubun-ubun, bacakan istighfar semuanya. Istighfar, 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 banyak dosa gitu. Astagfirullahaladzim, semuanya astagfirullah. Semuanya istighfar. Dari ubun-ubun ke ini, ke suku apa? Ke pean, ke apa? Ke telapak kaki. Ikuti. Yaitu alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Dari ubun-ubun, alhamdulillahirabbil alamin. Ke perut semua alhamdulillahirabbil alamin. Dari telapak kaki sampai ubun-ubun kita bersolawat supaya tubuh kita ini insyaallah tubuh yang senantiasa bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. 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 Baik Pak, lakukan selama bulan Ramadan istighfar, alhamdulillah dan salawat. Terima kasih. Mohon maaf, saya Muhajir dan Ustaz Surur yang setia menemani semuanya. Kami berdua minta maaf ya. Saya dan Ustaz Surur selama berinteraksi selama 11 bulan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdihi.